malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucapkan syukur pada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, dahsyat, selalu menjaga kita, melindungi kita, menggendong kita, memeluk kita. Itu Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Jadi pada malam ini saya bikin tema khotbah saya, bernyanyi bagi Tuhan. Jadi kalau bernyanyi bagi Tuhan tuh manfaat banyak, luar biasa. Itu kunci seseorang bisa memuji, menyembah, mengucapkan syukur. Itu satu hal menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada malam indah ini. Kami tetap ada bersamamu. Kami tetap melayanimu dengan baik. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu. Engkau berbicara pada kami, supaya kami bisa simak dengan baik, respon dengan baik, dan kami bisa melakukan sesuai kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang ikut live streaming ini. Berkati kami semua, pekerjaan kami, usaha kami apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1-3. Itu disebut tema nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku tuh Deborah. Deborah mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Mengapa orang Kristen seringkali bernyanyi? Mereka bernyanyi di pernikahan, bahkan di pemakaman. Nah, jadi pertanyaan seorang sahabat memiliki keyakinan berbeda. Pertanyaan ini menunjukkan pengamatannya jeli atau tajam. Bukankah nyanyian merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan beriman kita? Deborah adalah seorang nabiah, juga hakim, mengutarakan keinginannya untuk bernyanyi bagi Tuhan. Deborah bernyanyi bukan untuk memperdengarkan keindahan suaranya, melainkan ia mau bernyanyi bagi Tuhan. Melalui nyanyiannya, Deborah mempersaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan di tengah pergumulan yang terjadi pada waktu itu. Dari untaian syair lagunya adalah gambaran detail tentang bagaimana ketidakberdayaan umat Tuhan berubah menjadi keberanian dan kekuatan. Karena Tuhan telah bertindak di tengah-tengah mereka. Tidak ada pujian bagi kekuatan diri Deborah sendiri. Deborah menyadari bahwa jika ia tampil sebagai pemimpin, maka itu pun ada bagian dari pekerjaan Tuhan. Deborah bernyanyi untuk menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan di dalam sejarah Israel. Nyanyian bagi orang Kristen adalah salah satu wujud kesaksian. Dengan bernyanyi, kita mau ingatkan kembali karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan masalah indah atau tidak indah suara yang kita miliki, tetapi soal menghayati kembali kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Di dalam suka kita bernyanyi, di dalam duka kita memuji. Terpujilah nama Tuhan lewat nyanyian kita. Nah, nyanyian adalah sesuatu bisa kita jumpai dalam keseharian. Pada umumnya, musik dan lirik menggambarkan isi hati sang pengubah lagu. Selalu ada maksud yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut.
Demikian juga dengan nyanyian kepada Tuhan. Orang-orang mengasihi Tuhan memiliki tujuan memuliakan Tuhan. Nyanyian rohani atau pujian dapat menjadi sebuah ungkapan syukur pernyataan iman kita kepada Tuhan. Nah, nyanyian juga merupakan bagian sangat dihargai dalam budaya Israel dari dahulu hingga sekarang. Hal ini terlihat dari gubahan lagu Deborah sesudah kemenangan Israel atas Kanaan. Nah, bagian ini merupakan pujian menceritakan tentang kemenangan Israel. Nah, pujian ini merupakan pernyataan bahwa Tuhan itu maha besar dan maha kuasa, sehingga layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Nah, pujian ini merupakan pengakuan bahwa hanya perbuatan tangannya lah memampukan Israel mengalahkan musuh. Nah, pujian ini sekaligus menjadi pengingatan bagi Israel. Ketika mengasihi Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mereka pasti akan mengalahkan musuh yang mengancam. Nah, kita bisa lihat Mazmur 99 ayat 3. Bila mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian adalah juga bagian penting dalam kehidupan rohani kita. Alasannya, nyanyian kepada Tuhan mampu menolong kita mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Pujian dapat juga menolong kita untuk mengungkapkan rasa syukur ketika mengalami pertolongan Tuhan. Lewat lagu, kita bisa mengeluarkan perasaan tertekan, kesedihan kita kepada Tuhan. Nah, dengan memuji Tuhan, kita bisa menghadapi kekhawatiran, merasakan damai sejahtera. Allah disembah oleh bangsa Israel, ada Allah bersemayam di atas pujian umatnya. Oleh karena itu, pemazmur juga menyampaikan untuk menyanyi-nyanyikan syukur bagi Allah yang besar, dahsyat, dan juga kudus. Nah, meskipun tahu Allah bersemayam di atas pujian-pujian, tetapi banyak umat Tuhan, termasuk juga orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah. Mereka memuji Tuhan sekadarnya, padahal mereka tahu kepada siapa pujian itu ditujukan. Nah, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Dan sikap hati, sikap tubuh sangat penting dalam memuji Tuhan. Saat memuji Tuhan, hati kita harus benar, tidak ada ganjalan, terbebas dari hal-hal negatif seperti sakit hati, iri hati, jengkel, sombong, dan sebagainya. Demikian juga sikap tubuh harus mengekspresikannya. Hendaknya kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, agar Tuhan menyatakan hadiratnya dan bertata di atas pujian dan penyembahannya. Nah, kita lihat lagi Mazmur ayat 22 ayat 3. Ada juga dilihat Mazmur 2 ayat 4 ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang benar, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Penyembahan adalah ungkapan kekaguman, penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan. Janganlah memuji dan menyembah Allah karena kebiasaan atau rutinitas. Apalagi jika kita tidak hidup dalam kebenaran kekudusan, Tuhan tidak akan hadir, apalagi berkenan kepada pujian dan penyembahan kita. Miliki sikap hati yang benar, maka Tuhan akan berkenan dengan pujian dan penyembahan kita. Apapun sedang kita alami dalam hidup ini, baik sukacita maupun tekanan berat, memuji Tuhan akan menolong kita membangkitkan pola pikir dan sikap hidup yang lebih positif. Mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah segenap hati seumur hidup kita.
Nyanyian tulus menyenangkan hati Allah. Kita perlu menyediakan waktu khusus menyanyikan pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh di Alkitab orang bermasalah. Dia datang kepada Tuhan dan bernyanyi bagi Tuhan. Nah, kalau menurut dunia, hikmat dari dunia mengajarkan kalau ingin menang dalam peperangan atau mengalami keberhasilan, diperlukan sebuah strategi yang jitu, tim yang kuat dalam jumlah yang memadai, teknologi yang canggih, bantuan dari pihak lain yang dapat diandalkan dan sebagainya. Nah, kalau lewat melalui Tuhan atau firman Tuhan mengatakan sesungguhnya kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, kita bisa lihat Amsal 21 ayat 31b. Tuhan memberikannya kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, kita lihat lagi supaya kita tahu kemenangan itu dari Tuhan, bukan dari siapapun, bukan dari kekuatan, kepintaran, kehebatan kita. Nah, Mazmur 33 ayat 16-18 mengatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Nah, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka berharap akan kasih setianya. Nah, Alkitab mencatat bangsa Israel, para pahlawan iman mengalami mujizat kemenangan saat mengandalkan Tuhan, sekalipun menghadapi musuh yang lebih kuat, yang lebih besar. Hanya dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan sebagai orang percaya, kita tidak takut menghadapi lawan atau ancaman yang menghadang. Kunci kemenangan ada pujian, nyanyian, atau fokus kepada pribadi Tuhan. Kepada kasih setianya dapat diandalkan, bukan kepada masalah, bukan kepada keadaan terlihat dan kesanggupan diri sendiri. Hanya doa, pujian, penyembahan merupakan senjata peperangan orang percaya, karena Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Nah, itu Mazmur 2 ayat 22 ayat 4. Pada Engkaulah kudus, bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang mujizat kemenangan mau kita pelajari. Pertama, kemenangan dan mujizat terjadi ketika sorak-sorai, nyanyian pujian bagi Tuhan yang dinaikkan. Nah, dalam kesesakan menghadapi sebuah musuh yang banyak, sebuah bunyi yang banyak. Nah, seperti contoh Yosafat memutuskan untuk fokus kepada Tuhan. Saya ambil dari 2 Tawarikh 20, dari ayat 17 sampai 19 dulu. Nah, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Lalu berlututlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika kita menaikkan pujian pada Tuhan, maka Allah bertempur dengan cara yang luar biasa. Nah, kita lihat cara luar biasa gimana. Kita baca lagi 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnya Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir
hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk penggunaan Seir hingga menumpas dan memunahkan mereka. Nah, segera sesudah mereka membinasa pendudukan Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian, nyanyian, penyembahan bagi Tuhan, kita seperti Yosafat, bukan Yosua, seperti Raja Yosafat, hanya berlutut berdoa. Orang Lewi berdiri menaikkan pujian pada Tuhan, sehingga Allah yang kita sembah malam ini, yaitu Yesus Kristus, bertempur dengan cara ajaib, sehingga membuat persekutuan antara Bani Amon dan Moab saling membunuh, saling membinasakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seluruh Yehuda menyanyikan pujian-pujian, bersorak bagi Tuhan, maka Tuhan akan berperang bagi mereka, mengalahkan laskar yang besar, gabungan pasukan Moab dan Bani Amon. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Jadi kita tidak perlu bertempur dengan fisik kita. Ada cara Tuhan sendiri turun tangan, beracara, bertempur sesuai apa yang Tuhan lakukan. Nah, contoh yang kedua, lunturnya tembok Yeriko. Kalau kita baca Yosua pasal 6 ayat sampai 1-25, itu juga PR kita baca di rumah. Saya akan menjelaskan penting-pentingnya. Ketika Allah berfirman kepada Yosua, pada hari ke-7 bangsa Israel, para imam meniup sangkakala yang harus berbaris mengelilingi kota itu 7 kali. Kemudian perdengarkanlah tiupan trompet yang panjang. Seluruh semua orang berteriak dengan pekik, peperangan yang dahsyat. Maka tembok-tembok itu akan runtuh menjadi rata. Nah, mari kita lihat Yosua, orang itu melakukan apa Allah katakan. Ketika mereka berbaris, semua orang tetap diam. Tidak ada berbicara sepatah kata. Yang dapat didengar ada bunyi trompet, derap kaki-kaki yang berbaris. Musuh-musuh di dalam kota Yeriko merasa ketakutan. Pada hari ke-7, sesudah berbaris keliling kota 7 kali, trompet-trompet dibunyikan, tentara itu berteriak, tembok-tembok roboh. Seperti telah dihantam oleh sebuah bom yang besar. Padahal dulu belum ada bom. Nah, ini membuktikan tembok Yeriko runtuh dengan cara yang unik. Tembok Yeriko runtuh tanpa perbuatan tangan manusia. Tembok Yeriko runtuh karena ketaatan bangsa Israel yang peka mendengar suara Tuhan, serta para imam meniup sangkakala yang bangsa Israel bersorak-sorak yang nyaring. Mari, hai hamba Tuhan, pengurus majelis jemaat, kalau doa, pujian, penyembahan, kalau kita mau berhasil dalam kehidupan ini. Kalau kita mau melihat doa, pujian, penyembahanmu berkuasa, sehingga tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok penjara dalam kehidupanmu, kotamu, lingkunganmu diruntuhkan. Kau mau melihat orang-orang engkau kasih yang belum percaya Tuhan diselamatkan. Mau melihat apa selama ini engkau doakan dan gumulkan digenap dalam hidupmu. Jawabannya adalah miliki hati yang telah disunat. Hati yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, bebas dari kepahitan dan kecemaran, bebas dari legalistik, agamawi, dan hidup sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Niscaya saat engkau memuji, menyembah Tuhan dengan suaramu, saat engkau memainkan alat musik dari hatimu yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, engkau akan melihat bahwa sungguh tahun ini akan menjadi tahun mujizat,
kesembuhan yang kreatif bagimu. Apa yang belum pernah engkau dengar dengan telinga, yang belum pernah dilihat mata, bahkan belum pernah timbul dalam pikiran, itulah disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh yang ketiga. Kemenangan 300 orang pasukan Gideon atas orang Midian dan orang Amalek. Kita tahu pasukan orang Midian, orang Amalek itu ada 135.000. Nah, sebelum orang Gideon pulang ke rumah, sebenarnya ada juga 32.000 prajurit dari Gideon. Tapi Tuhan menyuruh Gideon untuk memulangkan prajurit manapun merasa takut. Di situ terdapat 22.000 pulang ke rumah. Tuhan berfirman lagi, masih terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon membawa tentara tersebut turun ke air. Mereka minum langsung dari air itu, dengan mulutnya akan dipulangkan. Sedangkan mereka menggunakan tangan mereka untuk minum air itu dapat tetap tinggal. Hanya tinggal 300 prajurit. 300 prajurit secara manusia tidak mungkin bisa melawan lakas yang besar. Dari Midian dan Amalek ada 130.000. Nah, inilah jika Allah bertempur dengan ajaib. Kita tidak bisa mengerti, tapi kita serahkan penuh pada Tuhan. Maka Tuhan memperlihatkan kepada Gideon cara mengalahkan orang Midian, orang Amalek, meniup sangkakala dan obor atau lampu untuk menakut-nakuti orang Midian dan Amalek, sehingga mereka kegaduhan. Cahaya-cahaya itu sangat membingungkan orang-orang Midian, Amalek, sehingga mereka saling membunuh. Pada orang Midian, Amalek mempunyai 135.000 serdadu yang terlatih. Kalau dari Gideon cuma 300 orang, tapi berperang adalah Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu. Ketika kita menaikkan pujian doa, Allah hadir, Allah beracara, Allah bertindak. Nah, coba kita lihat lagi bagaimana cara Allah berperang untuk bagi kita. Kita bisa lihat Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19-22. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu pemulahan giliran jangka tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniupkan sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya. Dan sangkakala di tangan kanannya itu ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, sementara itulah tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi serutan telah musuh menjadi kacau balau. Berteriak-teriak dia melarikan diri. Sedangkan 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada orang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Jelera, sampai ke pinggir Abel Mahola dekat Tabat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaikkan doa, pujian, penyembahan, dilakukan secara kesatuan siang dan malam. Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada lain, sehingga mereka larilah dari tempat peperangan itu. Itu Allah yang ajaib berperang untuk kita. Nah, yang kedua kita mau belajar kunci kemenangan. Kedua adalah kemenangan mujizat terjadi ketika Tuhan menyatakan kuasanya melalui seorang yang selalu membawa hadiratnya. Nah, saya ambil contoh Daud adalah seorang penyembah hidup dalam keintiman dengan Tuhan.
Daud seorang intim dengan Tuhan, ada orang mendapatkan perkenangannya. Sehingga kemanapun Daud pergi, senantiasa membawa hadirat Tuhan. Seperti Daud mengalahkan Goliat serta pasukan orang Filistin dengan kuasa senantiasa menyertainya. Dan juga Daud menyembah Tuhan dengan kecapi. Maka Saul merasa lega, nyaman, roh jahat undur daripada Saul. Jadi seseorang yang selalu konsisten untuk terus berada di hadirat Tuhan akan membuat dirinya dipakai untuk menyatakan kuasa mujizat dalam setiap doa pujian dan penyembahannya. Dalam doa pujian penyembahan kita mendelegasikan sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu baik, kasih-Nya setianya kekal, tidak berubah. Allah menyembuhkan, memberikan damai sejahtera, memulihkan, memerdekakan, memberi jalan keluar, memberkati, menyediakan segala kita perlukan. Dengan iman kita mendelegasikan firman, janji-janji Tuhan. Kita percaya, sebab itu kita berkata-kata. Seperti 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Jadi kita percaya harus berkata-kata dengan positif, berkata-kata dengan iman, berkata-kata dengan sungguh-sungguh. Nah, kita baca lagi Bilangan 14:28. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Bahasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Saat kita mengatakan siapa Tuhan dengan penuh iman percaya, saat itulah kuasa-Nya dinyatakan atau termanifestasi. Biarlah kita ingin Tuhan beracara lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Percaya, perkatakan, maka Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Percayakah saudara hal ini? Firman Tuhan memerintahkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan. Jadi doa, pujian, penyembahan, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka setiap kekuatan, intimidasi si jahat dikalahkan. Kita harus meraih kemenangan saat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadikan doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidup, senjata dalam peperangan, agar kita berjalan dalam kemenangan. Dibawa dari satu kemenangan berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sampai selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sabda-Mu telah kami dengar. Ini kunci kemenangan kami dapat dalam doa, pujian, penyembahan. Ketika kami doa, pujian, penyembahan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang sudah disunat, hati yang murni di hadapan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berambil alih, Engkau akan beracara, bertindak sesuai doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami tahu kunci kemenangan ada di dalam doa, nyanyian, pujian, dan penyembahan. Mulai detik ini, apapun masalah persoalan yang kami hadapi, kami harus ucapkan syukur, kami harus berdoa, pujian, penyembahan kepadamu. Di saat kami pujian, penyembahan, bernyanyi bagimu, segala perkara kami, persoalan kami, tekanan hidup kami, Engkau angkat dari diri kami. Kami akan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami akan melihat tangan-Mu yang perkasa membebaskan hidup kami. Karena kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah layak dipuji, layak ditinggikan dan dihormati.
Karena Engkau Allah yang kudus, yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu ini kami sudah tahu kuncinya. Meraih kemenangan, kami harus dekat intim bersama-Mu, selalu mendengarkan segala perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, arahkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu yang penuh perkasa, tangan-Mu yang penuh ajaib. Tangan-Mu selalu membuat mujizat. Engkau tahu banyak orang ikut dalam live stream ini. Banyak orang ikut dalam ibadah MPD ini. Engkau mengerti masalah persoalan mereka. Engkau mengerti apa mereka sedang menghadapinya. Engkau ulurkan tangan-Mu menjamah sakit penyakit disembuhkan. Engkau melepaskan kegerapan, terbelenggu, tawanan menjadi merdeka. Engkau memberkati setiap pekerjaan usaha mereka menjadi masa depan yang penuh cemerlang. Karena Engkau Allah sanggup melakukan segala-galanya. Setiap orang percaya mengandalkan kepadamu, Engkau akan memberikan mujizat nyata dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai serta Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.